kita. Sehingga di dalam ilmu spiritual modern disebut apa yang kita rasakan, apa yang kita sangkakan, kita pikirkan, itulah yang memancar ke semesta dan semesta akan meresponnya. Ketika kita pancarkan rasa syukur dari hati kita yang paling dalam, maka alam semesta akan meresponnya. Di sana ada hukum Allah, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Hukum semestanya, hukum Allah itu menetapkan kalau kamu bersyukur maka akan direspon oleh semesta dengan penambahan nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, mengeluh, tidak terima dengan keadaan, menyalahkan Tuhan, maka semesta akan merespon dengan kesulitan yang lebih banyak, yang disebut dalam bahasa Quran inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan memahami sunnatullah dari sisi spiritual Islam dan modern, hukum semesta, hukum energi. Materi ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada kita agar senantiasa mematuhi hukum-hukum Allah, supaya kita punya rasa takut atau tidak berselera sebenarnya berbuat keburukan, karena keburukan yang kita lakukan nanti akan mendapat respon balik dari kejahatan kita, sehingga kejahatan atau keburukan yang kita lakukan itu berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Tidak pernah keburukan itu menghasilkan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fisika energi ini tidak dapat dimusnahkan. Ada istilah kekekalan energi. Energi itu hanya bisa berubah bentuk. Ya. Maka di dalam hukum fisika kuantum juga disebut bahwasanya seluruh benda-benda ini, makhluk ini tercipta dari energi. Ya. Kita ini, badan kita, tubuh kita sebenarnya energi juga yang memadat. Batu, angin juga energi. Ada yang energi itu kasat mata ketika dia memadat, ya. Ada yang energi itu tidak kasat mata, tetapi dia ada. Nah, memahami hukum-hukum energi ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita dengan baik, keinginan-keinginan kita, sehingga nanti ketika kita berhajat kepada sesuatu, kita paham apa unsur-unsur atau rukun-rukun yang harus kita lakukan, kita penuhi untuk kita sampai ke sana, gitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnatullah ini lebih diartikan sebagai hukum atau pola ketetapan Allah yang berlaku tetap pada alam semesta dan kehidupan kita. Secara bahasa memang sunnah itu adalah jalan, metode yang tetap atau kebiasaan Allah. Jadi sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, sunnatullah, kebiasaan Allah, atau hukum-hukum Allah, jalan-jalan, ketetapan-ketetapan Allah dalam semesta. Inilah yang kita sebut dengan istilah hukum semesta. Oleh sebagian ulama, banyak ulama menyebut inilah yang disebut dengan sunnatullah. Al-Quran menyebut sunnatullah billadzi khala min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila.
engkau telah mendapati, engkau tidak akan mendapati perubahan terhadap sunatullah. Jadi sunatullah itu berlaku fil ladzina khalau min qabl. Sejak orang-orang sebelum kita dulu, sunatullah itu sudah berlaku dan dia tidak bisa berubah. Allah enggak mau merubahnya. Kecuali memang Allah merubahnya sendiri. Tapi secara umum Allah tidak merubahnya, dia biarkan saja gitu berlaku. Misalnya air membakar, ini hukum alam ini. Ya. Air mengalir ke bawah, benda jatuh kena gravitasi. Kemudian yang baik pasti menghasilkan yang baik, yang buruk pasti menghasilkan yang buruk. Ini sunatullah. Maka orang-orang sukses sejak zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat itu hanya orang-orang soleh, orang yang baik. Kalau orang-orang durhaka nggak ada yang sukses. Zaman Nabi Adam ada iblis, ada Qabil yang durhaka. Ya, zaman Nabi Idris, Nuh, zaman Nabi Nuh yang durhaka dibinasakan. Zaman Nabi Hud sama saja. Zaman Nabi Shalih begitu juga. Sampai kepada zaman Nabi kita, Nabi Musa, Fir'aun dibinasakan, Nabi Ibrahim, Haman dibinasakan. Raja Namrud dibinasakan. Zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ini orang-orang durhaka semuanya dibinasakan. Hukum ini tidak bisa berubah. Jadi ini juga bisa membuat kita memberikan kesadaran spiritual untuk memanajemen pikiran dan rasa. Ya, karena hidup kita ini selalu beredar pada takdir. Takdir itu berjalan pada hukum alam, hukum semesta, dan hukum semesta itu juga selalu berjalan berdasarkan ana inda dzanni abdi bi, sesuai dengan sangka yang ada dalam pikiran kita, keyakinan kita, dan qalbu rasa kita gitu. Apa yang kita sangka, kita pikirkan menjadi fokus kita. Apa yang kita rasakan, kita hasratkan, kita niatkan, itu selalu menjadi kenyataan. Nah, itulah bermainnya di sangka tadi. Ya, sangka itu berada di antara rasa dan pikiran. Oleh orang-orang modern ditemukanlah, diteliti kekuatan pikiran. Ya, mereka menyebut pikiran itu merubah hidup masa depan kita. Dalam spiritual, kekuatan rasa hati, keyakinan, kolbu itu lebih kuat dari pikiran sebenarnya. Maka muncullah nanti ilmu law of attraction, hukum tarik menarik, hukum frekuensi, energi. Frekuensi yang baik akan menarik kepada yang baik. Frekuensi tinggi akan bertemu dengan orang-orang yang tinggi frekuensinya, menyatu. Frekuensi rendah dia betah dengan orang-orang yang rendah frekuensinya. Ini diukur, ya. Bahkan orang-orang barat itu sangat seriusnya mereka bisa mengukur itu. Misalnya kita lihat ini bagaimana David Hawkins itu. Dia buat ukuran, dia teliti dalam bukunya Force and Power. Dia langsung mengukur hasil penelitiannya. Disertasinya dalam waktu yang cukup lama, lebih 10 tahun. Kemudian menjadi sebuah disertasi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, David Hawkins membuat ukuran tingkat energi kesadaran. Ya. Kesadaran manusia itu apabila kita memiliki sifat-sifat yang dalam merah, kotak merah ini, itu pertanda frekuensi energi kita lemah, rendah. Nah, orang-orang yang frekuensi rendah lemah ini dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan dalam hidup baik dunia maupun di akhirat. Kalau kita kaitkan dengan Islam, berat. Dan dia meneliti itu ketika dia ajak masyarakatnya, murid-muridnya bermeditasi, berspiritual dalam konteks modern mereka. Kemudian mereka masuk pada frekuensi ketenangan, ya. Ini kalau kita lihat ini energi spiritual tinggi itu berani, yakin, percaya, kemudian optimis. Itu sudah mulai naik energi kita kan. Ya, ada keyakinan kepada Allah, optimis, kita percaya, kita kepada diri kita percaya, kita kepada Allah akan berhasil. Ini energi tinggi. Kemudian suka memaafkan. Wa iza, ya, kalau bahasa Quran
Ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna salama. Kalau mereka dicela, kalau mereka dihina, mereka qalu salama, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang baik berlalu. Artinya ketika orang-orang lain melemparkan energi negatif kepada kita, kita tidak respon gitu. Tidak kita masukkan ke dalam hati. Maka nanti dalam kehidupan kita akan menyaksikan orang-orang yang tidak suka merespon hal-hal negatif, hidupnya akan lebih tenang, bahagia. Tapi orang-orang yang paling senang merespon hal-hal negatif, itu dia akan hidupnya banyak mengalami kesulitan. Kenapa? Respon kita itu, energi itu menarik, ya. Begitu kita sering respon keburukan-keburukan, dia menarik. Makanya kadang-kadang saya membuat berpikir merenung. Kenapalah, ini mohon maaf nih, ini hasil kontemplasi saya. Kenapa? Misalnya kan, profesi-profesi apa yang paling susah baik orangnya di dalam itu? Misalnya nih, mohon maaf, kenapa profesi polisi itu banyak yang nakal? Coba Bapak pahami bagus-bagus. Ini terkait hukum semesta, hukum energi. Karena polisi itu mereka selalu dihadapkan dengan orang-orang energi negatif, orang-orang jahat. Setiap hari berhadapan dengan orang jahat. Dan mereka kena efek samping dari berhadapan dengan orang-orang jahat itu. Enggak gampang, Pak. Jadi polisi, menjadi polisi soleh enggak gampang. Harus kuat energi kita, karena setiap hari kita berurusan dengan mereka. Dan kenapa profesi ustadz itu rata-rata baik ustadznya? Walaupun ada ustadz yang tergelincir nakal, tapi merata baik. Karena profesi ustadz itu selalu berinteraksi dengan orang-orang baik. Jadi energi kebaikan itu besar. Itu sangat membantu. Cobalah pahami itu, Pak. Ini banyak orang-orang yang tidak menyadari hal seperti itu. Hukum energi ini nyata secara ilmu bisa kita buktikan, tetapi dia tidak kasat mata. Tapi kita bisa memandangnya dengan ilmu, dengan keyakinan. Ya. Maka kita mengkaji ilmu energi ini sebenarnya untuk supaya kita bisa menyadari bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang baik dengan cara baik, dan bagaimana kita yakin hanya kebaikan itu yang bisa menghasilkan kebaikan sempurna, baik dunia maupun akhirat. Saya sering mengatakan, kadang-kadang umat Islam ini masih banyak yang berpikir, manajemen berpikirnya salah. Sebagian orang ini sering begini, ada yang mengatakan, enggak usahlah kau dekat-dekat kali sama Allah, tak usahlah alim-alim kali. Kenapa? Nanti susah hidupmu. Jadi kalau kita alim jujur, dianggap susah hidupnya. Loh, ini adalah pemahaman yang salah, manajemen yang rusak namanya. Berasal dari bisikan setan. Padahal logika yang benar itu begini. Ma'asyiral muslimin, kalau kita dekat dengan pejabat, katakan saja kita dekat dengan Presiden Pak Prabowo, urusan kita mudah nggak? Segala urusan kita, masalah kenegaraan gampang nggak? Gampang. Urusan harta gampang, urusan jabatan gampang, benar? Benar. Nah pertanyaannya, begitu kita dekat dengan Allah, dengan pencipta Pak Prabowo, pencipta pejabat, masa jadi susah urusannya? Masa jadi susah kehidupan kita, banyak kesulitan? Ini kan pemikiran yang salah, gak masuk, gak logik. Kenapa? Ini didasarkan kepada tidak mengerti hukum semesta, hukum energi, hukum sebab akibat. Alam semesta ini bekerja, diciptakan Allah, beredar lewat hukum sebab akibat. Law cause on effect, semua ada sebabnya, semua ada akibatnya. Sampai-sampai sebagian guru kita mengatakan, mukjizat dan karomah itu pun terjadi ada sebab akibatnya. Hanya saja Allah merahasiakannya dari kebanyakan orang, sehingga banyak kita tidak mengerti. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Itu sebenarnya ada asbabnya, ada sebab akibatnya. Tetapi sebab tidak terbakar ini dirahasiakan Allah dari kebanyakan orang. Ya. Dirahasiakan.
Sekiranya diberitahu Allah, maka karomah itu menjadi mainan. Mukjizat itu jadi mainan. Ini dirahasiakan dari kebanyakan Allah. Sampai begitu sebagian ulama itu menjelaskan. Ya. Maka dalam hidup kita ini, ma'asyiral muslimin, dengan bahasa yang lugas, banyak ahli spiritual mengatakan, kalau kita mau hidupnya gampang mudah, kita harus mematuhi hukum semesta, mematuhi sunnatullah. Baru nanti kita bisa menjalani hidup ini dengan gampang, lebih mudah, tidak banyak kesulitannya. Tapi kalau kita menabrak sunnatullah, menabrak hukum semesta, hukum-hukum yang ditetapkan Allah, bersiap-siaplah kita mengalami kesulitan hidup, penderitaan yang banyak. Ya. Kadang-kadang saya buat perumpamaan kayak gini supaya orang yakin bahwa kebaikan itu menghasilkan kebaikan, kemakmuran. Sedangkan keburukan itu selalu menghasilkan keburukan, kesulitan hidup. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah, yang pertama diperintahkan adalah menikmati hidup, masuk surga. Ya kan? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, tinggal kau di sini, di surga ini. Nikmati hidup, memakan apa saja yang kau mau. Kapan Nabi Adam ini mengalami penderitaan? Ketika dia berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Dia makan buah khuldi. Baru dia dicampakkan. Ketika dicampakkan ke dunia, baru dia mengalami kesulitan hidup. Ini konsep awal. Maka wajar kalau misalnya Pak Mahfud MD, Abraham Somad mengatakan, ini untuk buat renungan kita, kalau pemerintah ini benar-benar mengolah tambang Indonesia ini, maka setiap kita akan bisa diberi pemerintah 20 juta per kepala setiap bulan tanpa kerja. Maka di sebagian negara-negara di dunia ini masyarakatnya makmur, banyak yang mereka tanpa kerja tapi hidupnya aman, nyaman. Tapi kenapa ini tidak terrealisasi? Jawabannya yang satu, ya karena dosa. Maka yang membuat masyarakat manusia hidup menderita susah adalah dosa dan kejahatan. Itu konsep. Tapi banyak orang tidak menyadari. Orang mengira dengan ngambil jabatan secara maksiat, ngambil harta secara maksiat akan menghasilkan kebahagiaan. Enggak. Dia kebahagiaannya temporal dan kebahagiaannya itu berbeda dengan cara yang baik. Dan kebahagiaan yang diambil dengan cara haram itu nanti ada playbacknya, daya pukulnya, nyerang dia. Ibarat kita memukul kalajengking yang gigit kita, nyerang. Ya, itu sebenarnya begitu hukum semesta itu. Maka kalau dalam bahasa orang-orang Buddha itu ada istilah karma. Dalam bahasa kita ya balasan baik, buruk balasan baik. Karma itu sebenarnya sawabat dunia wa sawabul akhirah. Balasan dunia, balasan akhirat, itu karma. Itu ada. Allah sudah memastikan itu ada. Sawabat dunia, sawabul akhirah itu pasti ada, tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, energi-energi spiritual tertinggi yang harus kita jaga, yang kita miliki, ini dalam spiritual modern saja diakui. Kita harus selalu memberdayakan diri, berani untuk kebaikan, kebenaran, berani berjuang, yakin kepada Allah, optimis, suka memaafkan, ya, harmonis, tidak selalu suka melawan arus, tapi harmonis, arus kita arahkan kepada yang baik, seperti air mengalir. Kalau air mengalir kita lawan, kita akan susah hidupnya. Ikut saja mengalir, tapi kalau dia mengalir ke buruk, tarik dia ke kanan sedikit, ya. Kemudian berpikir keras, ini bagus energinya Pak, berpikir, merenung gitu. Maka tapakur itu besar pahalanya. Dalam Islam tapakur itu sangat besar pahalanya. Ya. Menghormati, cinta. Ya, maka cinta itu energinya tinggi dan dengan cinta orang bisa mengorbankan segalanya. Apalagi cinta kepada Allah. Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Maka Ibrahim siap mengorbankan Ismail disebabkan asyaddu hubban lillah, membuktikan cintanya lebih kepada Allah dari segalanya.
Bayangkan Nabi Ismail itu 40 tahun dia doa, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku berikan aku anak yang soleh. 40 tahun Nabi Ibrahim berdoa minta anak soleh, baru dikabul. Begitu dikabul, suruh sembelih. Kan berat itu Pak. Makanya kalau secara logika sederhana, kalau syariat itu masih diperintahkan Allah kita setiap tahun menyembelih anak kita, jangan-jangan gak ada orang yang mau masuk Islam lagi. Saking beratnya itu. Jangan lagi, habis kita. Anak kita habis, setiap tahun habis satu orang. Tapi karena kemurahan Allah diganti dengan binatang. Ya. Ini cinta. Dan ternyata menurut pemahaman beliau, orang yang sampai ke makom spiritual cinta ini jumlahnya enggak banyak. Sekitar 4% di dunia ini beratnya Pak, banyak dunia ini. Banyak lemahnya kita kan. Sukacita, tenang, hening, damai. Ini vibrasinya tinggi. Maka orang yang bisa hidup tenang, damai, kalau bahasa saya ini frekuensi sorga Pak. Ini yang banyak kadang-kadang kurang kita renungi. Tahukah kita Bapak Ibu, sorga itu kita semua beramal ini rata-rata nanti pingin balasannya sorga. Sorga tertinggi itu sama Allah, itu dalam spiritual tinggi. Dan sorga itu isinya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau nggak hidup tenang, damai, bahagia, berkelimpahan? Pasti semua kita menginginkan hidup yang seperti itu. Dan itu adalah sorga. Tenang, damai, bahagia, berkelimpahan. Minimal cukup. Apa yang kita butuhkan, apa kita mau ada. Itulah sorga. Nah, kalau kita bisa menemukan itu di dunia, berarti kita sudah menemukan sorga di dunia. Kalau sudah ketemukan dengan sorga di dunia, kita bisa bertahan dalam frekuensi itu. Maka ketika kita mati, masuklah kita ke dalam sorga. Makanya yang dipanggil Allah untuk masuk sorga, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang sudah tenang, damai. Allah gak panggil jiwa pemarah, Allah gak panggil jiwa yang jahat. Kenapa Allah panggil jiwa yang tenang? Kenapa coba? Karena frekuensi tenang damai itu frekuensi sorga. Apabila secara ilmu saintifik modern menyatu frekuensi kita dengan frekuensi sorga, maka ketika kita mati masuk sorga. Karena kita sudah berada dalam frekuensi sorga. Makanya kalau bahasa saya, tujuan hidup kita ya ini sebenarnya, dapat sorga, hidup tenang, damai, bahagia, berkelimpahan atau cukup dunia akhirat. Hadirnya agama untuk itu sebenarnya. Agama itu untuk itu Bapak Ibu. Maka kalau bahasa Siddhartha Gautama yang kata Ibnu Taimiyah sebagai Nabi Zulkifli, apa bahasa dia? Bahasa mereka, ya, agama itu hadir untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Bukan membuat kita hidup menderita. Membebaskan. Bebas kita dari penderitaan. Bagaimana cara bebas? Kita tidak dikendalikan hawa nafsu. Maka nanti kita tenang. Kebutuhan jasmani kita, tubuh kasar kita dipenuhi. Kemudian kebutuhan tubuh halus kita juga dipenuhi. Ya. Kalau terpenuhi kebutuhan jasmani, tubuh kasar dipenuhi, dan kebutuhan tubuh ruhani kita, tubuh halus ruhani kita dipenuhi, maka dia akan tenang, hidup kita damai. Itulah sebabnya Pak, Bu, kalau kita makan bersama, makan enak, bahagia enggak? Bahagia enggak makan enak? Semua kita mengalami kebahagiaan, muncul hormon-hormon bahagia itu. Maka Nabi mengatakan salah satu amalan yang paling afdal itu adalah at'imut ta'am, memberi makan orang kelaparan. Dan salah satu amalan yang menyebabkan masuk neraka, membiarkan tetangganya kelaparan. Wa huwa ya'lam, dia tahu tapi dia enggak kasih makan. Itu amalan neraka, karena nyiksa orang. Nah itu Pak. Ya.
Makanya memberi makan itu amalan yang paling bagus dalam Islam. Itu kenapa? Karena dia kebutuhan jasmani kita ini. Kalau nggak makan berhari-hari, maka Nabi mengharamkan kita puasa wisol, terus menerus puasa, karena dia menyiksa diri. Tidak boleh disiksa diri kita. Diri kita ini disayangi. Kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita, bagaimana kita mau menyayangi orang lain? Diri kita sendiri kita nggak sayang. Coba renung itu, Pak. Diri kita sendiri tidak kita sayangi, bagaimana kita mau menyayangi orang lain? Diri sendiri kita siksa, bagaimana kita mau membahagiakan orang lain? Gak bisa. Maka mulai dari diri, ibda binafsi, ya. Penuhi kebutuhannya yang terbaik, berikan dia yang terbaik, kontrol dia, manajemen hawa nafsu itu, jangan dia merajai diri kita. Baru berikan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhannya secara sunatullah, rohani itu pun dia tenang damai kalau kebutuhannya dipenuhi. Jasmani kita kalau makan enak, bergizi, dia tenang. Kalau dia nggak makan, sakit, menderita dia, Pak. Rohani juga sama. Kalau kita tidak banyak berzikir, tidak banyak ibadah, maka hidup kita tidak tenang di dalam. Kita selalu gelisah. Karena kebutuhan ruh itu adalah karena dia diciptakan dari cahaya. Tubuh rohani kita ada ruh, ada jiwa, ada qalbu. Ini diciptakan dari cahaya. Makanannya dihubungkan ke sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah Allahu nurus samawati wal ard. Dan alat penghubung kepada sumber cahaya adalah zikir, ibadah. Maka Allah membuat konsep ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir qalbumu tenang. Itu rumusnya. Karena dia butuh didekatkan ke Allah. Maka kalau dipenuhi jasmani, dipenuhi ruhani, dapatlah kita surga dunia, surga akhirat. Kenapa? Ya senang, semuanya terpenuhi. Itu surga dunia, surga akhirat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaji apa yang membuat sebab-sebab kita tenang, kita kaji misalnya hukum sunatullah. Apa yang membuat kita sebab-sebab membuat kita tenang? Dalam Quran disebut zikir ibadah. Ini yang pertama, karena ini makanannya. Ya. Yang kedua, doa dari orang fakir miskin, itu yang kita peroleh dari banyak sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa-doa itu bisa membuat mereka tenang. Energi doa tadi buat kita tenang. Doa fakir miskin. Makanya Pak, kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, begitu dia berdoa langsung hati kita itu tenang. Langsung nyampe itu energinya. Bapak tandailah itu. Begitu Bapak bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, pada saat itu ketika dia berdoa dalam hatinya, langsung tenang terasa. Itu dia sudah doa dalam hatinya. Itu cari itu Pak. Itu pasti kita temukan Pak. Ketika kita bersedekah kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, ketemu kita itu ketenangan itu. Inna sholataka sakanul lahum. Ilmu juga memberikan ketenangan. Nabi Ibrahim dia tidak tenang. Ya, karena masyarakatnya, umatnya bertanya, gimana cara Allah itu menghidupkan orang mati? Lalu dia tanya, ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Gimana caramu ya Allah menghidupkan orang mati? Lalu Allah katakan, awalam tu'min? Ibrahim, apa kau enggak percaya sama aku? Bala, bukan begitu ya Allah, aku percaya. Walakin liyatma'innu qalbi, supaya tenang hatiku. Tahu aku caramu begini hidupkannya, tenang hatiku. Artinya yang membuat kita tenang itu adalah ilmu. Dengan ilmu kita yakin, tahu, maka kita tenang. Ya. Kekurangan ilmu itulah yang membuat kita tidak tahu, banyak berbuat kesalahan hingga kita hidupnya tidak tenang. Kalbu kita nggak bisa tenang deh. Anak kita nggak pulang-pulang sampai jam 2 malam. Kita nggak tahu kenapa. Kita nggak tenang. Begitu kita tahu dia ternyata nginap di rumah
Pak ciknya telepon adik kita, dia, anakmu di sini di rumah aku tidur ya, udah lama kemari. Oh ya, tenang kita nggak tenang, karena sudah tahu dia di mana. Jadi ketidaktahuan, kebodohan itu membuat kita tidak bisa hidup tenang. Maka ilmu itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dari ruh kita, kebutuhan pokok dari qalbu kita, kebutuhan pokok jiwa kita. Nah, inilah kebutuhan pokoknya, penuhilah ini, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ini kalau kita bicara hukum sebab akibat, dan semuanya bermuara ke sana, Pak. Maka kalau kita mau hidup kaya, cari sebab-sebab kaya. Mau hidup berkelimpahan, Allah memberikan garis jalan berkelimpahan, ya. Apa itu membuat hidup berkelimpahan? Kalau dalam ayat ini wa alla wistaqamu ala thariqah. Kalau kamu istiqomah di dalam Islam, di jalan kebaikan, la asqainahum ma'an ghadaqah, maka akan kami berikan kamu kekayaan. Artinya istiqomah kita, ulet bekerja, ya yakin kita berhasil. Aku nanti tahun 2000 sekian harus punya ini, punya ini, punya ini. Fokus pikiran kita, fokus rasa kita, ya Allah bantu aku. Aku mau punya ini, punya ini, punya ini. Aku mau begini, begini. Sebutkan kebaikan-kebaikan, alasan kita pengen itu. Fokus. Baru banyak istighfar kita, mohon ampun, supaya dosa itu tidak menghijab kita. Ada ayat Quran menyebut istighfar itu adalah bisa menurunkan abdanahun, akan menurunkan rezeki dari langit, mempermudah. Maka barang siapa banyak istighfar, Allah mudahkan makhraja. Semua jalan masalahnya akan selesai. Sedekah. Setiap subuh malaikat turun, 2 malaikat malakani. Dia berdoa, ya Allah hancurkan harta orang yang kikir dan langgengkan, tambah harta orang yang pemurah. Maka setiap subuh sedekah. Setiap subuh. Jangan tinggal. Itu energinya menarik, itu kekayaan. Nanti insya Allah rezeki kita tidak putus-putus. Gak pernah kita kehabisan uang. Amalkan. Ini cara. Ini hukum energi. Sebenarnya dalam Quran itu hukum energi itu sudah dikasih Tuhan, kasih Allah dan Rasulnya. Cuman kita malas memperhatikan, malas ngamalin. Ya. Sedekah. Maka ada jemaah kita itu pada awalnya namanya Bu Dewi. Pada awalnya dia fakir miskin. Motor aja gak punya, kemana-mana naik sepeda. Ya. Kemudian ada seorang guru, dia tanya bagaimana dia sukses. Nah, kemudian guru itu bilang, silakan amalkan sedekah subuh. Setiap subuh, setiap pagi kau sedekah. Beras 1 kilogram, uang 10.000. Setiap pagi dicarinya orang lebih miskin dari dia, sedekah. Setiap pagi, 44 hari dia amalkannya, Pak. Rutin, gak pernah putus. Kebuka pintu rezekinya. Sekarang jadi konglomerat dia, miliarder. Kemarin kabarnya dia berimpak sama gurunya, 1,M lebih. Kalau orang sudah bisa bersedekah 1M, kira-kira orang miskin atau orang gimana? Itu. Dengan cara itu. Gak usah kita berpikir untuk negatif. Negatif thinking itu merusak kolbu, merusak dunia, merusak akhirat kita. Ini harus kita kaji sebab-sebabnya itu. Syukur itu sudah dijanjikan Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Maka syukurilah. Apapun yang kita peroleh dari syukuri. Maka ketika kita pertama kali bangun, apa yang kita lakukan? Senyum. Lalu kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Syukur. Syukur itu menarik rezeki, menarik kelimpahan. Kaji Al-Quran itu. Siapa nabi yang paling kaya, yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengimbangi kekayaannya? Nabi Sulaiman. Apa amalan Nabi Sulaiman? Dalam Quran salah satu amalannya disisakan Allah dalam Quran itu. Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradah. Bantu aku ya Allah, Tuhanku Rabbku,
supaya bisa mensyukuri segala nikmat-Mu. An ashkura nikmatika alayya, dan kepada orang tuaku Nabi Daud. Ini disisakan Allah amalannya untuk kita renungi bahwa amalan Nabi Sulaiman yang paling hebat itu adalah syukur. Dan orang yang rajin bersyukur, rezekinya akan berkelimpahan, menarik terus. Karena mensyukuri terus. Tapi orang yang selalu mengeluh, merasa kekurangan, rasa kekurangan itu bermain ana inda abdi zanni bi. Rasa kekurangan itu membuat kita semakin miskin, semakin berkekurangan. Rasa kekurangan itu berasal dari energi kemiskinan. Itulah yang membuat kita susah, karena kita menarik kemiskinan itu dengan energi rasa tadi. Ana inda zanni abdi bi. Akhirnya kita suka minta-minta. Begitu kita suka minta-minta, setiap kita kalau diminta selalu, pasti jawabannya nolak. Hukum energi semesta modern, kalau kita meminta itu jawabannya nolak. Tapi kalau kita ikhlas, ridho, jawaban syukur, jawabannya datang. Makanya dibuat dalam pengalaman hidup, dalam kajian spiritual modern begini. Bapak kalau merasa kekurangan, ketika kita berusaha ngerasa kekurangan, minta sana minta sini, itu jawabannya selalu nolak, nggak berhasil kita. Tapi begitu kita tawakal, berserah diri kepada Allah, diserahkan kepada Allah, tiba-tiba orang yang kita butuhkan tuh nelpon kita. Pak, Bapak kemarin kabarnya butuh gini Pak ya? Iya. Cuman bisa bantu? Bisa. Kita kerjasama. Kenapa? Karena Bapak mendapatkan rezeki lewat energi tawakal. Energinya lebih gede, 850. Energi miskin minta-minta itu energinya 150 ke bawah. Nah, itu spiritual modern meneliti begitu Pak. Makanya ketika kita bergantung kepada Allah, energinya spiritualnya tinggi. Ketika spiritualnya tinggi, nanti kita sampai kepada makom bebas. Bebas memilih hidup, mau kaya, mau atau sederhana. Dikasih tawaran. Itulah spiritual tinggi, itulah nanti orang yang tercerahkan. Makanya Nabi ketika mau wafat ditawari Allah. Dalam kitab Ruhul Maktum disebut, ketika Nabi SAW mau wafat, Muhammad mau kembali kepadaku atau kau mau hidup selama-lamanya seperti ya, dihidupkan sepanjang bumi masih ada, seperti iblis itu bukan hidup. Iblis saja durhaka dikasih Allah hidup kekal. Masa Nabi Muhammad kekasih gak dikasih? Gak mungkin, itu logika. Maka ditawari Allah, mau hidup selamanya dan kuberikan kekayaan seperti Sulaiman atau pulang? Aku mau pulang ya Allah. Aku mau kembali. Nabi milih kembali. Lalu dalam satu momen Nabi juga mengatakan, inilah Abu Bakar ini, hamba Allah yang ditawari dunia seisinya tapi dia tolak. Karena sudah masuk ke makom spiritual tertinggi. Maka bebas memilih. Wa is'al qarni, antum kan doanya mustajab. Kenapa enggak minta kaya sama Allah? Apa jawab wa is'al qarni? Aku malas ngurusin manusia. Loh, kenapa malas ngurusin manusia? Dia sudah nikmat berada pada posisi surga tertinggi. Surga tertinggi itu apa? Ma'rifat. Selalu memandang, menyaksikan Allah, nikmat. Nanti dia terganggu. Kalau dia kaya, pasti nanti ontanya ribuan, dombanya ribuan, maka pegawainya ratusan. Gaji pegawai ngurusin domba, dia sibuk begitu, tidak mau dia hidup sibuk begitu. Tak nikmat rasanya. Maka dia memilih. Itu pilihan namanya Pak. Tapi semua orang seperti itu diberikan kebebasan finansial oleh Allah. Begitu dalam hukum. Maka ada istilah makom tajrid. Makom ulama wali tajrid. Ada yang seperti itu. Itu hanya bisa kita peroleh kalau bahasa orang modern David Hawkins tadi, apabila kita sudah masuk kepada makom tertinggi. Makomnya energi sipurnya 600 ke atas, 700 ke atas, para nabi, para rasul. Kesadaran murni, pencerahan sempurna. Dan inilah yang disebut beliau, orang yang energi spiritualnya 600 plus, rate of unemployment. Ya, dalam bukunya yang satu lagi, Healing dan Covering, dia sebut tidak ada orang yang energi spiritualnya 600 ini pengangguran, 0%.
Jadi jemaahnya yang sudah bagus makom spiritualnya, dalam bahasa mereka meditasi sudah bagus, hidupnya tenang damai, tidak ada yang nganggur. Ya. Kalau bahasa energi dia sebut frekuensi bumi ini berada sama dengan frekuensi sorga, tenang. Coba lihat bumi ini tenang, dipijak-pijak dia tenang, diinjak-injak, dicangkol dia tenang, dibakar jadi batu dia tenang saja. Dan isi bumi adalah kelimpahan. Ada emas, perak, permata, tambang, ada batu jadi bangunan, ada besi. Itu isi bumi semua. Maka orang yang hidup dalam frekuensi tenang damai, hidupnya akan berkelimpahan, minimal cukup. Maka kalau mau hidup minimal berkelimpahan atau minimal cukup, bahagiakan dirimu, tenangkan dirimu setiap hari, bahagiakan. Orang yang energinya tenang bahagia, maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apabila energi spiritual kita ini kita robah, maka berubahlah takdir kehidupan kita. Tapi kalau Bapak hidup energinya energi mengeluh, ya, selalu nolak, selalu frustasi. Yuk kita usaha gini yuk biar kita maju gini-gini. Aku kemarin udah gagal, nggak mau. Frustasi, putus asa, ya, suka nyalahkan orang lain, nyari kambing hitam aja. Ini karena dia. Orang jahat energinya selalu direspon. Ya, saya juga sebahagian belajar dari jemaah, kehidupan jemaah. Waktu lebaran kemarin kita silaturahmi, jalan keliling Sumatera sampai Jawa, sampai ziarah juga sebahagian makam wali. Mampirlah kita di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu ada 2 jemaah kita, satu sukses dalam sisi ekonomi, ya, punya apalah namanya, sukses aja ya, punya gedung bertingkat miliarder. Satu lagi yang ngobrol itu hidupnya susah aja, menderita, baru sembuh Pak, baru mau sembuh dari penyakit. Mereka ngobrol di depan saya, ngobrol, saya dengerin. Setelah selesai ngobrol, mereka minta pendapat saya. Gimana Ustadz katanya? Kalau menurut saya dia ini susah hidupnya karena manajemen berpikirnya nggak benar katanya. Saya bilang betul. Karena manajemen berpikir itu berkaitan dengan anak indah zonni abdi. Rusak manajemen pikirnya. Kenapa rusak? Dia ngomong kayak gini. Ternyata dia ngomong dalam hidupnya, saya Ustadz, kadang-kadang saya ngeluh sama Tuhan. Saya renung-renungi, saya ini kok hidupnya susah aja. Kemana saya kerja ada saja yang ngejek saya katanya. Ada saja yang bully katanya. Sana nanti ada ganggu, sana ganggu. Jadi saya bilanglah sama Allah, ya Allah, kenapa lah susah kali hidup saya ini? Saya bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Kok ada aja yang nyakitin aku, kemana aku pergi katanya. Coba. Apa enggak susah hidupnya Pak? Semua ejekan orang itu dimasukkannya ke hati, dibahasnya, dihayatinya. Apa enggak narik yang buruk-buruk itu? Nah, itulah dia manajemennya. Pikir dan rasa. Kalau yang satu ini enggak. Kalau saya tak begitu Ustaz. Ketika orang ejek saya, nyakit saya cuek katanya. Saya ajak buat baik kerjasama. Ketika dia enggak mau, enggak beres, ya sudah saya wa iza, ya, kalau bahasa tadi ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka tidak mau ya sudah salama, skip saja. Jadi kita tidak punya energi negatif. Orang lempar energi negatif ke kita, kok kita masukkan ke hati, ya kita hancur. Maka orang yang paling bahagia di rumah kita itu, Bapak, Ibu, adalah anak-anak. Kenapa anak-anak 7 tahun ke bawah, anak-anak mama itu paling bahagia hidupnya? Karena dia tidak pernah stres. Kenapa dia tidak pernah stres? Karena dia merasa hidupnya sudah terjamin. Apa maunya ada, dikasih mak ayahnya. Ma, minta ini dong. Pa, minta ini dong. Kasih enggak? Kasih. Ini manajemen pikir. Kata Nabi, Allah itu lebih sayang kepada orang beriman daripada emaknya kepada anaknya.
daripada orang tuanya kepada anaknya. Maka ketika bapak dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Allah, manajemen berpikirnya bagus, husnuzon, mintalah apa yang kita butuhkan tanpa hawa nafsu, ya, bukan karena hawa nafsu, dari kolbu kita. Minta apa saja yang kita butuhkan, pasti dikasih Allah jalannya. Rayu dia, mintanya ngerayu, Pak, pasti dikasih. Masa emak aja ngasih? Wong Nabi bilang orang Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita orang beriman daripada ibu sama anaknya. Makanya anak-anak itu bahagia aja, dia tidak mau stres. Kenapa? Karena energi stres ini Bapak Ibu, ini energinya lemah, ya. Sombong, suka benci, sedikit-sedikit marah, ya. Kemelekatan kita diperbudak sesuatu selain Allah, khawatir. Maaf nih, kumpul para pejabat, presiden, menteri, gubernur kumpul. Tiba kita, teman pejabat kita manggil, yuk masuk ke ruangan. Kita mau masuk ke ruangan. Gak usah lah, aku orang biasa. Nah, ketika Bapak berpikir begitu, merasa begitu, tidak pantas, maka Bapak akan terprotek. Bapak tidak akan bisa jadi pejabat. Karena Bapak sudah memproteksi diri, merasa tidak layak, tidak pantas. Itu hukum energi. Tapi begitu Bapak merasa layak, aku lebih berhak. Bahkan kita merasa yakin, aku lebih pintar dari dia. Di kelas dulu ini kawan sekelasku, dia lebih bodoh dari aku. Matematikanya pun 5, saya kemarin 9 katanya kan. Sampai begitu dia merasa sebenarnya aku lebih layak. Dia gabung dengan pemerintah itu, dia pejabat-pejabat itu gabung, dia pede, dia merasa layak. Nah, dia berikan argumentasi, berikan solusi-solusi pas diskusi. Cepat atau lambat dia nanti akan dipilih jadi pejabat, karena dia bertukar energi dan dia merasa layak, memantaskan diri bahasanya. Maka dalam hukum energi, biasakan kita meminta sesuatu, pantaskan diri kita untuk menerima itu. Baru Allah kasih, itu sunatullahnya. Anak kita umur 5 tahun, Pak, beliin mobil dong. Kasih gak? Kenapa gak kasih? Gak pantas. Kenapa? Belum pantas, belum waktunya. Masa 5 tahun mau naik mobil? Begitulah Allah itu sebenarnya. Jadi kalau kita meminta sesuatu yang besar, pantaskan kita nerimanya. Yakin kita, pantaskan kita, pasti dikasih Bapak Ibu. Enggak bisa, enggak. Allah tuh bukan pelit. Nih, manajemen berpikir. Allah tuh enggak miskin. Allah tuh enggak pernah pelit. Masa kita nganggap Allah pelit? Mak ayah kita aja pemurah. Coba tuh. Saya semua hal-hal besar itu saya minta sama Allah, semua dikasih. Tapi saya memantaskan diri. Minta mobil, saatnya pantas, dikasih dalam waktu dekat. Minta apartemen, dikasih dalam waktu dekat. Minta jadi profesor, dikasih dalam waktu dekat. Itu pengalaman. Karena kita memantaskan diri. Dan Bapak Ibu akan mengalami hal yang seperti saya katakan. Ketika kita sudah pantas kepada itu, kita butuh, kita minta rayu, ya Allah kasihlah ya Allah. Aku butuh ini ya Allah. Anakku kan mau kuliah. Ya Allah kasihlah ini ya Allah. Badanku gak kuat. Gak kuat lagi naik motor. Kasih aku mobil ya Allah. Aku mau buat dakwah, mau begini. Dikasih. Bahkan kalau kita butuh 2, dikasih 2, gak 1. Hidup itu begitu Bapak Ibu. Makanya kalau kita yakin sama Allah, dekat sama Allah, gak perlu kita mencari harta dengan maksiat. Ini amalkan tadi nih, asbab-asbabnya tadi. Ini selalu kita alami Bapak Ibu dalam kehidupan. Syukur, usaha, ulet, sabar. Gak usah respon yang negatif-negatif. Asal ada yang negatif gak usah respon. Kita bahagia terus. Kalau kita respon habis, lalu kita masukkan ke hati, udah. Kalau kita mau respon untuk meluruskan, silakan dalam waktu itu. Tapi jangan dendam, jangan ada kebencian. Jangan merespon itu kita benci betul sama orangnya. Kemudian jangan merespon itu kita mengeluarkan energi negatif. Dalam arti kita merusak diri kita. Makanya anak-anak itu Pak, habis dia bertengkar hari ini sama kakaknya, besok damai nggak dia? Damai, dia nggak ada dendam.
Kalau kita kan enggak, habis bertengkar hari ini dendam. Sampai kapan? Sampai 20 tahun masih ingat. Kemarin dia gitu-gitu sama aku katanya. Ingatannya kuat kali Pak. Itu yang membuat kita rusak. Maka sifat memaafkan itu energinya besar, tinggi. Dia masuk spiritual, itu masuk orang yang surga. Ya, memaafkan ini tinggi kan? 350. Maka orang yang tinggi spiritualnya tidak ada yang pengangguran, rate of poverty penderitaannya 0%, happiness rate-nya 100%. Ya kalau orang sudah bahagianya 100%, kriminalitasnya 0,0%. Maka kalau bahasa kita, kalau orang mau Indonesia ini tidak banyak orang jahat, tinggikan spiritualnya Pak, hidup tenang, damai, bahagia. Bahagia saja kita. Ada masalah ya bahagia saja. Nanti berlalu minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Gak ada masalah, gak ada solusinya. Maka ulama mengatakan, senyumlah engkau sampai engkau merasa bahagia. Jangan kau bahagia baru kau mau senyum. Salah. Hukum energi itu kita robah dulu, kita taghayyir binafsi. Innallaha la yughayyir ma bi anfusikum hatta innallaha la yughayyir. Ya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah diri. Artinya robah diri kita dulu. Bahagia saja dulu, tenang damai bahagia, tenang damai bahagia, tenang damai bahagia. Senyum syukur, tenang damai bahagia, syukur sabar. Baru nanti berubah kita Pak. Dapatlah kelimpahan itu. Tapi kalau kita mengeluh saja, nanti kita susah. Tambah tarik susah. Sampai-sampai ada guru kita mengatakan begini. Coba perhatikan artis-artis itu, penyanyi. Dia kalau nyanyi di hayatinya betul dari hatinya, dia keluarkan ke semesta, itu terkabul Pak. Alamat palsu, nyari suami dapat alamat palsu, jodoh nggak ketemu. Di hayatinya betul, sampai sekarang payah dia nyari jodoh kan, nggak dapat. Coba dikabulkan Tuhan. Perhatikanlah. Artis-artis yang nyanyinya sedih-sedih jelek-jelek, kehidupannya susah. Karena dia tarik itu energi, kesulitan. Itu bermain di jon, di hati, di rasa. Jadi lagu yang paling bagus itu, kata sebagian guru kita, lagu apa coba? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagu paling bagus. Sering-sering nyanyikan Pak, biar anak-anak itu senang, kita pun senang juga. Itu doa, maka lapas itu doa. Apa yang kita ucapkan itu naik ke semesta. Dia memberikan riya dan semesta akan merespon. Itu hukum alamnya, sunatullahnya. Itu salah satu lagu terbaik itu. Cuma sekarang udah jarang kedengarannya anak-anak lagu gitu kan. Makanya anak sekarang banyak stres, ngelawan sama guru juga kan. Karena mereka gak bahagia jadinya. Termasuk rekan keluarga kita, jangan suka mempersulit keluarga. Kalau keluarga anak istri kita minta apa saja, asalkan dia wajar kebutuhan, kasih saja. Jangan kita ngomel, jangan kita ngerangkel. Kasih saja. Ketika kita kasih saja, mereka bahagia, senang. Itu rezeki Allah kasih terus, gak putus-putus Pak. Coba amalkan nanti kalau gak percaya. Tapi kalau ke bapak berhitung, maka hadis Sahih Bukhari mengatakan apa coba? La tahsu wa tahussu. Jangan kau berhitung-hitung, nanti Allah berhitung samamu. Begitu kita pelit ngitung-ngitung sedekah, maka Allah berhitung sama kita. Saya teliti teman-teman saya ini, teman-teman dekat. Yang paling sukses dalam ekonomi adalah teman saya yang paling pemurah, paling dermawan. Saya nggak bohong. Saya teliti. Kenapa orang ini punya pesantren sampai 8, sampai 6? Ternyata dia yang paling pemurah. Setiap kita makan di warung, dia duluan mentraktir. Begitu orang traktir nggak mau, berkelahi dia. Enggak, kau coba. Ya, inilah orangnya Pak. Itu tadi sedekah itu pintu kekayaan. Tapi semakin kalian berhitung pelit, perhatikan. Begitu Bapak semakin hitung pelit, semakin serat rezekinya. Itu tanda serat rezeki, narik energi serat rezeki. Begitu hati kita lapang, pemurah, itu narik. Berarti kita lagi sedang berkelimpahan. Tapi jangan lapang dulu baru baik, jangan begitu. Makanya impak itu fisarra'i wad darra'i, dalam keadaan sempit impak terus. Karena semesta itu melihat istiqomah tadi. Alam semesta, hukum semesta, sunnatullah.
Begitu kita istiqomah sedekah, maka alam semesta Allah perintahkan untuk meresponnya dengan kelimpahan. Itulah orang yang tak pengaruh keadaan. Kalau kita musim-musiman, lagi banyak duit sedekah, lagi enggak sedekah, enggak bisa. Itu musiman namanya. Terus saja. Pokoknya tiap subuh sedekah misalnya. Lagi banyak duit, sedekahnya 200, 300, sejuta. Itu jemaah kita yang saya sebut tadi yang sukses di Pekanbaru, itu tiap hari sedekah 1 juta 2 juta tiap hari. Asal ada orang minta duit kebutuhan, kalau untuk 1 juta sehari kasihnya aja. Gak pernah dia nolak. Itu luar biasa, Pak. Rezekinya berlimpah aja nih kan. Nah, inilah perlunya kita memahami, berilmu ya, sehingga nanti kehidupan kita ini terserah tujuan kita mau apa. Kalau kita mau kaya, ini caranya, asbabnya, dikasih Allah Rasulnya caranya, jalani, pasti berhasil, yakin saja. Jangan pakai energi, masa iya nggak yakin, nggak jadi, karena itu energi rendah ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan.